Ya, halo, kembali lagi bersama saya Pengumpul Mobil. Kali ini ada yang sedikit berbeda nih, ya kan? Ya. Jadi teman-teman juga biar tahu keberagaman modifikasi apa aja. Kebetulan model begini tuh populer banget di Jogja. Namanya itu Made in Jogja. Ya, Made in Jogja. Siapa lagi kalau mobilnya bukan Mas Randy Higas? Kita tanya langsung. Halo. Halo Mas Randy. Halo. Susah banget mau in frame sama dia. Ya, effortnya kita sampai ke Jogja, ketemu sama beliau. Kita tanya-tanya, kita belajar seputaran kaki-kaki yang proper tentang yang beginian. Miring-miring. Miring-miring. Kalau saya mau bilang stance tadi, gimana kalau stance? Ya sebenarnya stance itu kan kalau menurutku ya, itu adalah cara berdirinya mobil. Jadi ya mobil off-road pun ya stance. Mobil yang stylenya kayak Koko tuh GDM ya, itu juga Miti stance. juga stance ya. Gitu loh. Cuma stance itu kan terbagi dari beberapa style gitu loh. Beberapa style. Tepatnya mungkin racing sama elegan. Elegan. Racing itu kan ntar dibaginya banyak lagi, ada yang rocket bunny dan sebagainya, drag dan sebagainya. Ini elegan ntar dibagi lagi, ada VIP, jadilah begini salah satu. Ini VIP. Ini VIP. Ya. Nah, biar teman-teman juga sudah belajar langsung dari pakar ya. Ya kan? Untuk menghasilkan begini itu gak gampang. Ya, nanti dikasih lihat tuh pusing banget. Ngerjain kaki-kakinya, perintilannya, body liner, itu yang paling penting. Nah, ya kan? Yang pertama kalau mau bangun mobil, Mas. Ini dulu, basicnya apa? Mobil apa nih? ini Chrysler 300C. Chrysler 300C. Tahun 2013. 2013, termasuk mobil baru ya? Ya nggak terlalu lama, nggak terlalu baru banget. Kalau di kita mobil udah baru banget nih. Oh iya benar. Kita biasa sampai 90-an. Iya benar. Lebih nggak bermodal. Kalau ini lebih bermodal. Tapi tahun lama harganya bisa 2 kali lipat. Iya. Keselin juga ya. Rada congkak memang ya. Biar agak sombong gitu. Belum, ini belum. Belum congkak ya. Jadi sengaja ambil Chrysler supaya di dalamnya craftsmanship-nya memang udah VIP. Ya. Terus kan udah di Tailor ya, udah dijahit. Ya bawaannya dari Chrysler ya. Udah model-modelnya udah VIP. Jadi interior perubahan nggak banyak, Mas Randy. Enggak sih. Ya, lebih ngerjain ke eksterior. Eksterior. Kalau di bagian body kit mobil ini pakai apa jadi, Mas? Ini tambahan luarnya M-Gen. M-Gen, stylenya M-Gen. Oh, M-Gen. Kalau teman-teman nggak tahu, M-Gen itu adalah body kit dari Jepang. Tuner dari Jepang. Tuner dari Jepang. Betul. Jadi nggak selama VIP itu harus dari Amerika, harus dari UK, nggak ada. Karena jadi, pada dasarnya basicnya VIP itu dari Jepang. Nah, VIP itu awalnya dari Jepang, cuma mereka populerkan. Yang miring-miring lah tepatnya. Iya, karena lebih banyak dipakai di Amerika. Betul. Sama seperti Indonesia. Paling banyak mobil begini di Jogja. Di Jogja paling gara-gara siapa? Ya ini, tanggung jawabnya, penanggung jawabnya nih. Racunnya ini. Racunnya, ya kan? Jadi saya juga pengen diracunin, pengen tahu apa sih. Jadi kita nggak mau monoton. Ini nggak bagus, itu nggak bagus. Namanya modifikasi, semua ada niat, pasti ada look. Iya, betul. Ya kan? Pasti ada plus minus ya. Kita belajar dari sini. Mencoba keluar dari zona nyaman nih. Keluar dari zona nyaman, iya dong. Biar mulai kita bosen. ada sedikit berbeda sama yang lain. Sebenarnya biar banyak konten. Enggak, tapi memang gue pengen belajar. Tapi waktu awal ke sama Mas Randy, Jakarta saya udah permisi ya. Iya, betul. Mas Randy, nanti gue ke Jogja, gue boleh belajar nggak tentang begini-beginian. Saya bukan bilang saya mau liput mobil. Saya mau belajar tentang beginian, car scene-nya. Boleh nggak? Boleh katanya. Gas. Beres, sampai Jogja beneran ya. Sampai Jogja beneran. Keren, ya kan? keren. Namanya cowok, kita ngomong apa yang terucap, janji harus kita tepati. Betul. Cocok ngerasa? Cocok. Warnanya ini apa, Mas? Ini kami biasa bilang apa ya? Tricot effect lah. Oh, tricot effect. Jadi ibaratnya 3 warna ya? Bukan bunglon tapi ya. Bukan bunglon. Jadi emang dia efek aja, misalnya kena cahaya gitu dia bakal keluar, kadang keluar hijaunya, kadang keluar goldnya.
Tapi kalau lagi gelap dia bakal keluar hitam atau coklat. Jadi beberapa ngira ini mobil hitam. Tapi pada kenyataannya Koko juga lihat ini nggak hitam gitu loh. Nih, Oke. biar gua deketin sedikit. Nah, Ini kalau kena matahari, nah tuh. Sparkling. Tapi kalau dari gelap, malam hitam ya. Hitam. Mirip Nah. kayak warna Pajero yang baru nggak sih? Iya. Terus gue sempat tanya sama Mas Hendy, Mas Hendy ini sengaja lu cat ya, gue bilang gitu. Jadi Mas Hendy bilang bukan, ini karena memang bawaan dari pabrik. bawaan dari pabriknya sih. Dia nggak mau mobilnya berubah terlalu banyak ya Mas ya? Iya, jadi Pengen- memang tetap kesan mewahnya dari bawaannya si pabrik nggak hilang. Gitu. Nah itu kita harus belajar juga dari sananya. Sama kayak saya bikin body kit Project J. Heeh. Mobilnya lebar banget, tapi kok modelnya enak dilihatnya. Iya. Ya karena gue nggak berubah nggak keluar dari modelnya, Iya, betul. nggak keluar dari model Nova gitu. Ya sedikit iklan. Project J. Oke. Dari sana sedikit. Yang paling saya mau tanya fitmentnya nih Mas. Iya, siap. Semua orang tahu ya, sampai Jakarta semua tahu kalau mobilnya Mas Randy itu fitmentnya itu kurang ajar kalau kita ngomongnya. Fitmentnya itu kurang ajar, tapi bisa lu buktikan, bisa lu pakai touring. Iya. Dan lu Jogja, Jakarta itu selalu dibawa jalan mobilnya. Ini Jogja Bali PP, Ah. Jogja Jakarta PP tanpa Buset. ganti ban. Nah, itu. Kita harus belajar dari orang beginian. Apa sih yang membuatnya? Sampai mereka ada buat satu event. Nah, eventnya nanti kita ngobrol. Oke. Chit chat. Heeh. Ya kan? Yang dari sini. Yang kayak fitment gini, ini ringnya udah pakai ring 22. Ring 22. Seperti yang kita tahu mobil Chrysler ini mentok-mentoknya 19. Mentok-mentoknya 1920 lah, 20. 19-20. Kalau saya 19 sih udah takut-takut saya bawanya nih. Iya. Ya berarti dari Mas Randy bisa 20, ini bisa sampai 22. Pengorbanannya apa aja nih Mas? Banyak banget. Nah, kita belajar. Pengorbanan tuh hati, jiwa dan raga. Hati, jiwa, dan raga. Yang paling penting nih. Itu. Waktu. Ya, waktu. Ya, sebenarnya kalau orang beli Chrysler baru gitu, terus mau bikin kayak gini, belum tentu langsung jadi. Ya. Kalau emang tidak mau akal mengakali gitu loh. Ya, setuju. Ya, sifatnya kan namanya juga custom ya kan, membuat sesuatu yang tidak bisa menjadi bisa. Ya. Nah, gitu. Ya ini sebenarnya ini kan ada apronnya nih dalam. Nah, apron. Jadi ada kayak tiang segitiga gitu dari sini. Dari sini tuh, lurus begini. betul. Apalagi Eropa apronnya pasti tebal. Nah, Dia lebih tebal daripada yang Jepang. Dan kayaknya 3 layer dia. 3 layer. Jadi, nah itu nggak bisa dapat pendeknya. nabrak duluan, apalagi ini mobil miring kan dan ringnya gede. Ya. Kalau miring otomatis dia yang ban bagian luar gini dia udah nabrak duluan. Udah nabrak ke atas kan Iya. begini ya. Mobilnya posisinya. begini jadinya nih, lemot gerak. Oke. Mau nggak mau kita harus hilangkan itu atau ngakalin itu, mengurangi lah paling nggak. Mengurangin, tapi Mas Edi udah kasih safety-nya. Nah, jadi kita ambil kita sentengi lah kalau bahasa Jawa Iya. gitu loh. Udah Kita reinvoice dulu, baru dipotong. Bukan potong dulu baru reinforce. telat itu. Nah, nanti. itu belajar. Tiangin dulu baru potong. Sama juga dengan lu ganti atap sunroof. Iya. Pakai atau enggak? Pakai, Jack, katanya. Kapan pakainya? Pas sudah ku potong baru ku potong lagi ya. Sama aja, udah miring duluan, Pak. Udah bengkong duluan. Udah bengkong duluan. Ini biar kita nggak meraba-raba, yuk kita lihat yuk dalamnya kayak gimana. Gimana cara bongkarnya? Oh, Kau bisa ya? bikin emosi aja kau. Yaudah, sekarang kita meraba-raba dulu aja ya. Terus dia di radius, terus kaki-kaki dalamnya bagian terot, long terot. Semua bikin. Jadi Semua ini custom. asalnya kalau misalnya kita jig gitu ya, semua turun. Oh, semua turun. Semua turun. Semua dimodifikasi. Semua turun. Nah. Itu yang kalau yang mobil begini lu mau di bagian belakangnya itu gampang. Jadi kita bikin semua. Yang paling susah tuh bagian depannya. Depan belakang susah. Itu gua belajar Cuma lagi. memang penyakitnya kan sendiri-sendiri. Kalau yang belakang mungkin dia udah nabrak sasis duluan, nabrak apa duluan. Jadi kita harus bikin bentuk chamber jahitnya, bentuk tunya kita bikinnya juga lebih sedikit berbeda daripada aslinya gitu loh. Oke. Karena semuanya kan di-adjust biar bisa di-adjust, bisa di style naik turunnya, maju mundurnya, chambernya mau dikurangin, mau dilambain kan kita harus bisa di-adjust semua. Nah, itu. Minusnya mau apa, semua bisa. Sementara setiap adjust itu, misalnya chambernya berubah, otomatis tunya juga berubah. Mobil jadi nggak enak dipakai. Jadi itu ribet. Jadi bisa kita mobil kencang tuh setirnya liar. Kalau enggak pas kita bawa lurus setirnya kanan kiri dikit. Itu nggak bakal terjadi kalau di Made in Jogja ya. Insya Allah. Made in Jogja. Jadi ini ada Mas Hendy ini terkenal dulu. Kalau mobil-mobil beginian orang tanya Made in Jogja bukan? Made in Jogja lulus sensor. Lulus sensor. Gitu ya? Lulus sensor. Made in Jogja lulus sensor. Lulus sensor. Kalau buat begini semua orang bisa bikin ya Mas Hendy ya. Benar. Semua orang. Tapi anytime. untuk bawa ke Jogja, Bali, balik lagi Jakarta gitu belum tentu. Ya ini udah ada pembuktian. Iya. Kan bisa dibilang udah ada pembuktian. Maka PP. PP. Makanya udah bisa jadi sampai begini. Itu untuk bagian depan. Itu nggak makan ban ya, nggak makan sebelah ya. Itu tadi yang aku bilang, aku PP nggak ganti ban sama sekali. Kan? Sama sekali. Udah terbukti ya. Nah, jadi
balik lagi ke sporingannya. Sporingnya harus benar. Ya, sporingnya. Jadi itu juga gue juga nggak gitu tahu, makanya gue nggak berani ngomong tahu banyak. Apalagi mobil Airsus ya, mobil Airsus posisi 0 kayak gini, sama posisi dinaikin dikit, sama posisi paling tinggi itu berubah-ubah. Oh iya, jadi iya, kita sporingnya angkanya harus naik tepat. terus, Iya, sporingnya kita angkanya harus tepat. Jadi preset ride-nya di angka berapa, kita sporing di situ. Dan sporingnya juga harus benar. Saat kita naikin jalan lebih naik, otomatis kan tuhnya bakal begini atau begini. Benar. Nah, mobilnya gini-gini banyak boros. Nah, sama juga seperti mobil JDM. Kalau mobil JDM kebalikannya, Mas. Kalau kita kayak 4 wheel Subaru, positif. Bener nggak? Kita kan kalau selalu sporing kita buat +1. +1 pas naik tuh bannya nguncuk. Begitu turun dia tap lurus 0. Nah, karena itu yang kita kejar. Bicara ada beban kan? Iya. Dari sebelum ada beban sampai udah ada beban. Nah, benar. Jadi kalau di sini tuh kebalikannya. Betul. Nah, itu belajar lagi. Jangan kau ngerasa pintar. Kalau aku kemarin ngerasa pintar, ngomong sama dia jadi bodoh aku. Coba kau terapkan di mobil begini. Bukan belajar lagi, dia nyuri ilmu dia. Nggak apa-apa, kan sifatnya kan sharing. Iya, sharing. Sama tau besok bikin begini ya. Nah, gila. Begitu juga sebaliknya, sini bikin jadi eman. Boleh tuh. Sampai kita belajar. Boleh, Masuk boleh. lagi tengah sampai ke belakang. Ya. Inilah yang namanya bener-bener pengorbanan. Apa pengorbanan? Lu keluar uang banyak, kalau kelihatan mobil lu dibedel lumayan. Ini keluar uang tapi nggak kelihatan Dibedel. Betul. Ya kan? Sampai begitu kita duduk dalamnya baru ngerasain, oh ini loh bedanya fitment gua yang hampir 100 juta contohnya ya. Contohnya hampir 100 juta dengan fitment gua yang 20 juta. Itu bedanya. Betul. Ya. Nah, dari sini. Jadi, kalau yang saya tadi ngobrol sebentar sama Mas Randy, dia selalu memikirkan tuh proporsional. Betul. Orang biasa modifikasi kalau begini body menyesuaikan ke pelek. Kalau Mas Randy ibaratnya garis body ini tetap natural, cuma bedanya dinaikin berapa derajat. Naikin. Iya, dinaikin tapi tetap lingkaran radiusnya tetap bawaan pabrik. Senatural mungkin tepatnya. Senatural mungkin. Gitu. Jadi misalnya bawaan pabriknya kita garis body line-nya di sini, ini tetap di sini. Paling kalau misalnya kita butuh keluar kita tarik dikit aja, jadi nggak boleh yang berlebihan. Nah, sisanya kita akalin di kaki-kaki. Jadi nggak yang sampai gitu ya. Wah. Apalagi kekurangannya VIP ya itulah pintunya kan 4. Kalau kita kan pintunya 2 agak sombong. Betul, Sombong ya kan. VIP pintu 2 nggak bisa VIP. Padahal kalau beli kampaan beli pintu 4 itu lebih mahal loh daripada pintu 2. Gitu ya. Iyalah, pintunya 4 biji. Lebih banyak ya. Iya. Iya. Pintunya 2, bro. Sekarang ngajak lo mobil lo sama truk. Aku dihantam sama orang Jogja, weh, dikeroyok aku di sini. Nah, jadi kerugiannya itu pintu 4. Udah lu radius bagian sini, Udah. pintu Tuh, potong. Mau nggak mau potong-potong. Tapi karena kan ini kalau kita lingkar rodanya kita naikin, ini kan aslinya di sini nih. Iya. Ini kita naikin ke sini, otomatis kan semua naik. Nah. Kalau ini nggak kita potong atau nggak kita naikin, ini kan kecil kan jadinya. Iya, jadi kan? aneh sendiri. Iya, atau kecil atau malah habis. Jelek dong. Mau nggak mau kita harus naikin ini juga platnya kan gitu kan. Iya. Biar sampai bawah, sampai sini kan itu kelihatan natural nih. Kita garis kan ada garis senat ini kita harus sesuaikan terus. Nah. Mau nggak mau pintu kita potong untuk geser. Nah, dari potong pintu kau udah harus hitung berapa kosnya. Berapa jam manpower yang dikeluarkan buat ngehasilin fitment begini. Totalnya habis berapa satu mobil ini? Waduh. Jangan mobil ini. Kira-kira begini, Mas. Modifikasinya Misalnya gue bawa Odyssey. Mobil kita ibaratnya mobil yang merakyat lah ya. Yeah. Kita bawa Odyssey. Mas Randy, gue mau bikin fitment kira-kira begini. Di luar Asus. Kaki-kaki sama fitment. Di luar velg sama ban. Karena kaki-kaki aku selalu bikin ya. Setiap orang masuk mobil, aku selalu bilang, ini mau gimana dulu, terserah deh mas. Misalnya dia kasih contoh tek satu kayak di Jepang, yang ngelengser, yang nempel-nempel, treatmentnya bagus, bodinya radiusan, peleknya serem, misalnya gitu ya. Oh yaudah, ini harus bikin kaki-kaki. Bikin kaki-kaki sekian. Angkanya kalau aku masih di belasan. Murah. Murah ya. Full. Belasan murah. Depan sampai belakang. Dan sudah Tapi itu terbukti. tergantung mobilnya, karena ini contohnya Odyssey ya. Iya, Karena ini Odyssey. contohnya, Kita ngomong rasa. itu dalam artinya kaki-kaki full. Full itu dalam artian bikin chamber, caster, arm semua. Sampai nyeting. Lu mau perbandingan? Lu banding aja sama kita nggak boleh ngomong merek. Kita ngomong aja kita bikin kayak saya bikin Chamberlain. Yang bisa style minus segala macam. Per piece-nya itu kita bikin sendiri ya. 2,5 juta. Nah, itu. Padahal di sisi sini ada 3, sisi sana ada 3. Nah, itu baru chamber to caster, belum armnya. Iya, benar. Itu makanya saya ngomong ulang. Cuma kembali lagi karena Mas Randy memang bergeraknya di bidang ini. Ya udah dia udah paham sama kayak Henry Workshop.
Ya. Sama kayak Henry, rotari semua orang mahal. Kenapa di dia bisa lebih murah? Ya itu, karena dia udah trial error dan dia udah quantity. Gitu. Benar. Sama juga dengan lu remap di Steve. Ya begitu. Jadi kembali kan, ya memang dia udah pakemnya, lu kasih ke dia udah paling beres dah. Iya. Begitu. Benar. Cocok ngerasa? Cocok. Ya kan? Habis itu setiap mobil Mas Henry harus ada Airsus. Nggak sebuah keharusan sebenarnya. Aku juga pernah bikin mobil tanpa Airsus. Ya kayak misalnya bikin F30 buat harian, stylenya miti-miti, Advan Nova gitu pernah. Aku juga pernah punya E46 Coupe, stylenya juga miti-miti, tanpa Airsus juga gitu loh. Pakainya coilover. Cuma memang kebanyakan Airsusan. Airsus. Karena udah dari dulu bawaannya mobilnya kalau nggak nempel kayaknya nggak seru nih. Parkir di mall percuma parkirnya VIP kalau nggak nempel. Kan gitu. Kayak nggak digambar sama orang animasi gitu ya. Ya udah lu bisa dapat dua-duanya, kenapa enggak? Kenapa enggak? Nah, yang penting satu, nyamannya jangan sampai hilang. Nyamannya jangan sampai hilang. Sekarang kita beli mobil mahal-mahal, bagus-bagus, kalau nyamannya hilang kan sayang banget. Nah, itu yang gue suka dari Made in Jogja. Setuju. Itu yang gue suka dari Made in Jogja. Makanya sampai bilang ke Mas Edi, Mas, gue harus belajar, gue harus tanya apa sih itu yang modifan begini-beginian. Jadi kemarin teman-teman bisa ada bilang, Jeki anti stance gini-gini. Bukan anti stance. Nggak paham aku ngomong sama kalian bully aku. Nanti salah ngomong ya kan? Ya nanti aku salah ngomong kena bully. Jadi mending aku tanya dulu sama pakar ya. Udah paham ya udah. Nanti gue yang di tempat lain gue tanya. Begini. Gue bisa counter. Benar. Tuh. Kita nggak ada dasar yang mau kita counter kan ibarat apa? Iya kan? Belum lagi yang komentarin orang sotoy juga. Nah, ya kan? Terus plus minusnya pakai Airsus. Mas Hendy kan ibaratnya ada satu brand lah yang keren banget lah di Mas Hendy. Pernah pakai Airsus mulai dari yang paling murah, yang custom sampai yang paling mahal sekalipun. Dan itu yang udah bolt on dari pabriknya, udah bisa silent dan sebagainya itu udah pernah coba. Ya. Ya macam-macam Mas. Apa namanya kurang lebihnya. Kalau yang custom tuh jelas lebihnya apa? Lebih murah. Namanya juga custom, ya kan? Full style. Lebih murah. Okay. Kalau lebih murah pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah repot. Kita harus nyetelin sendiri. Ngatur fitment kayak gini, apalagi kalau ngomongin mepet-mepet ya, ngatur fitmentnya kita harus stopperin. Mending kalau yang strut back yang shock sama pernya pisah, yang belakang kayak CV gitu kan, shock sama pernya pisah, enak nyetoperin tinggal di shock ceblung tinggal masuk doang ya kan. Buat yang kayak Odyssey, kayak Camry itu kan shock sama pernya jadi satu. Untuk nyetoperinnya kan kita harus buka balon lagi, masukin ke dalam, masukin balon lagi kan gitu kan, karena di dalam nyetoperinnya. Nah lebih ribet gitu, ya minusnya di situ. Dan kemungkinan bocor tuh memang jarang. Mungkin dari 1 sampai 100 kemungkinan bocor itu cuma ya kalau yang aku yang pasang ya biasanya 10 sampai 40% lah kemungkinan bocornya gitu. Cuma kan itu sangat kecil. Sebenarnya artinya nggak sesering itu. Kemungkinan bocor tuh biasanya dari seal. Seal tuh kadang bocor. Dalam jangka waktu mungkin udah setahun atau 2 tahun. Ya itu kemungkinan maintenance lah ya. Harga yang harus dibayarkan dengan mobil lu keren. Gitu. Ini kalau kita bicara shock custom ya. Airsus yang custom ya kaki ya itu karena dia ada O-ringnya itu. Kadang kan panas, namanya panas kan dia kadang overheat dia meleleh, kalau enggak dia jadi kemakan sebelah. Iya, shock itu kan panas kan? Iya. Nah, itu dia kadang minusnya di situ aja. Sama kalau bracket kadang tidak rapat, bocor. Terus kalau custom tidak hanya sekedar bawahnya aja, atasnya juga kadang pakai yang custom solenoid custom kadang kotor. Kita itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau yang kayak sekarang Mas Hendy pakai, ini aku pakai EQR. Nah, Endo CVT. Jadi dia ngeluarin waktu itu pada tahun 2019 dia ngeluarin yang silent. Jadi di dalam itu nggak ada suaranya. Rotari berarti? Bisa jadi. Nggak, jadi dia dia hanya tabung tok satu. Solenoid di dalam, kompresornya di dalam. Jadi kita simple. Dia punya ruang khusus gitu. Instalasinya juga nggak ribet. Betul. Nah, gitu. Mau lihat nggak? Bisa lihat? Boleh. Cuma yang ini aku pakainya yang Endo City. Jadi kompresor tanknya di dalam. Aku manifoldnya aku pakai sendiri di luar. Karena aku mau pakai 2 waktu itu. Oke, bagasi udah namanya kalau ada anak VIP, ya udah bagasi harus clean. Clean sih. Ya? Mungkin nggak cuma bagasi, semua sih harus clean. Semua harus clean ya. Ibaratnya klimis lah kita ngomong. Kalau cowok tuh pakai apa tuh? Kalau gua botak tuh, pakai pomade klimis. Lalat lewat tas jatuh. Itu VIP juga begitu. Nah, ini dipakai sweat. Ya proporsinya beginilah kira-kira. Jadi ini bisa jadi acuan buat teman-teman juga di daerah. Jadi nggak selamanya bilang, gue event kontes, gue harus pakai mobil JDM apa, salah. Jadi itu semua JDM, lu mau aliran ekstrim, lu mau aliran OEM, street racing, semua ada kelasnya masing-masing. Cuma bedanya di event apa lu turun ya. Betul.
gitu doang ya kan. Dan satu lagi ya, kita bukan apa namanya tropis hunter lah. Jadi ini bukan melulu tentang kontes. Ya buktinya ini mobil nggak pernah ikut kontes malah. Iya. Iya benar. Kalau nggak pernah ikut, jarang kalau di saya banget. itu kebanyakan orang bilang kan, bang gue lebih enak bangun JDM, lebih dihargain begini. Ya beda lagi kan, lu mau buat kepuasan lu sendiri atau mau buat orang lain gitu aja. Lagian itu lagi balik lagi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin JDM di sini nggak terlalu. Iya, di sini beda lagi gitu. Iya, kalau di Jogja itu ya made in Jogja, style-nya begini. Lo harus tahu culture-nya begitu di sini tuh. Nah, kalau di Jakarta ya mungkin beragam lah, tapi yang lebih ke tonjol, lebih ke soal kamera JDM. Kalau kalian bilang, kenapa Bang Jeki JDM? Kebetulan saya sama saya keluarga sukanya inisial D. Ya kan, makanya kita ya inisial D kan adanya JDM, nggak mungkin gue main Mercy kan gitu. Kan jauh lagi. Ada konsep kita bilang. Oke? Daripada kita ngomong panjang lebar, kita cobain mobilnya. Oke. Ya kan? Kita cobain mobilnya, nanti kita tanya-tanya Mas Randy tentang yang ada namanya Partai Neraka. Siap. Satu-satunya yang pasti dari neraka adalah panas. Nah, panas. Oh, masuk. Ya, bisa panas omonganmu, bisa panas kupingmu. Nanti kita lihat apa sih Mas Randy Partai Neraka itu apa sih? Nah, nanti kita tanya jelas. Yuk, kita sama masuk beliau. mobilnya, Kita sambil masuk mobilnya kita cobain. Siap. Oke? Siap, gas. Nah sekarang kita mau nyobain gimana sih naik mobil VIP ringnya 22 Airsus gimana. Nah ini ada nih, kalau kalian lihat nih ada tulisannya Partai Neraka. Apa sih ini Mas? Jadi sekarang udah jadi car scene-nya dari Made in Jogja lah ya, Partai Neraka tuh. Jadi di sisi lain kita pengen nyobain juga mobil kita pribadi ya, khususnya teman-teman di Jogja pengen nyobain. Nih gue dari dulu ngastem mobil sebenarnya aman nggak sih gitu loh. Itu buat experience diri sendiri juga. Coba kita pakai jalan jauh deh, mobil ini aman. Tapi di sisi lain itu juga menjadi bukti buat orang bahwa custom itu tidak melulu jelek, tidak melulu tidak aman, tidak melulu berantakan, tidak melulu merusak gitu loh. Justru bahkan menurutku di saat kita custom atau kita bikin baru, kita menyelamatkan standarnya loh ini. Standarnya kan taruh rumah, simpen. Kapanpun kamu mau nyetandarin, sekarang aku siang ini pengen nyetandarin mobil deh, mau aku jual, tinggal nyetandarin aja, tinggal pasang standarnya, beres standar. Masih mulus lagi ya? Masih mulus lagi, yang gitu loh maksudku gitu. Nah akhirnya terjadilah ada namanya Partai Neraka. Kita Partai Neraka tuh kita dari Jogja emang car scene-nya emang untuk jalan jauh, touring lah. Touring sama anak-anak yang made in Jogja dengan style-nya Jogja. Mobilnya miring-miring, chamber VIP. Nah, ada nggak sih mobil yang touring gitu mereka nggak pakai Airsus? Banyak banget. Itu bannya yang ngota-ngota banyak, yang JDM banyak. Kayak kemarin kita Made in Jogja yang Partai Neraka yang touring ke Malang. Ini yang part ketiga. Oke. Udah saya part 3 loh. Nah itu yang dari Bandung dari Jakarta tuh nggak pernah absen loh, pasti ikut terus loh. Bandung Om Hakim ya. Om Hakim. Nah itu kan mobil dia yang waktu itu dia bawa Evo malah. Nah itu JDM dan nggak mungkin di Airsus juga. Dia bukan nggak mungkin, maksudnya stylenya lebih ke racing-racingan. Ibarat cowok lu suruh pakai rok kan nggak cocok. Nah gitu. Cocok. Enak kan di belakang? Enak, jadi bos aku sehari bos. Ada beberapa teman dari Semarang juga, itu kan pakai Estilo, ada yang dari Malang, dari Surabaya juga pakai Estilo, stylenya juga, mesinnya juga K20, K24 ngeri-ngeri gitu loh. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi dari Partai Neraka itu sendiri adalah ini tagline-nya Mas Chandra sih pencetus ya, dalam artian Partai Neraka itu adalah perjalanan mencari perkara. Perjalanan mencari perkara. Jadi misalnya ini kalau di jalan ada apa-apa gimana? Kita dapat kepanjangan Partai Neraka kan. Kemarin aku Pekanbaru dapat apa bang? Mas, mekanik Sidi Kalang. Sedikit buka banyak hilang. Masuk akal mas. Pekanbaru begitu dia. Jadi iya. Jauh gitu. Lanjut lagi mas. Nah itu jadi kalau misalnya orang tanya ini kita di jalan kalau kenapa-napa gimana? Lah emang kita carinya kenapa-kenapa? Emang apa tadi singkatannya? Ya Partai Neraka. Perjalanan mencari perkara. Sekaligus trial dan error ya mas ya? Iya, karena kita niatnya meng-experience diri juga. Meng-experience diri itu yang tadi mungkin kemarin orang-orangnya nggak pernah bongkar ban, jadi pernah bongkar ban. Jadi kemarin orangnya nggak bisa nyetelin chamber sendiri, jadi bisa nyetelin chamber sendiri kan gitu. Ih, tadi barusan ngelewatin lubang kayak mobil biasa aja. Ya itu, makanya gue kaget nih. Ini kalau disuruh kencang ya kencang-kencang aja nggak apa-apa. Oh, nih coba ngebut. Ngebut juga enak, nyaman nih. Nah itu Made in Jogja namanya.
Ya gitu, jadi lebih tepatnya ke situ. Jadi kita apapun yang ada di depan hajar aja terus. Jadi jangan takut, wah ini ntar bocor gimana, wah ini ntar bannya habis gimana. Tapi bukan berarti tanpa persiapan. Betul. Orang bodoh juga. Ya, kita mau perang nggak pakai persiapan kan gitu kita kan. JDM juga kalau yang nggak sehat juga banyak yang rusak. Iya, bahkan tua. orang balapan sekalipun persiapannya sampai persiapan mesinnya Iya. bawa 2 kan gitu kan. Udah jadi ada aja nanti filter oli copot, beda lagi kan ceritanya. gitu. Nah itu jadi kayak kita turun juga kita pasti bawa ban serep, pelek serep. Bahkan kemarin yang kita pemanasan untuk partai internal kelima yang ke Jepara, kita bawa tire charger sendiri. Nah dari adalah merek ban salah satunya gitu. Gitu. Itu sih partai neraka lebih ke biar semua itu bisa guyup lah. Guyup apa? Nah, guyup tuh gabung. gabung. Nah, gitu loh, biar semua tuh bersilaturahminya jalan gitu. Iya, iya. Mungkin memang pencetusnya dari Jogja, cuma ini kita terbuka untuk semuanya. Bahkan dari kayak beberapa kota pun ikut. Jakarta, Bandung tuh nggak pernah absen. Selalu ikut. Next pengepul mobil ikut. Wajib. Pakai Ya. mobil apa, Jack? Pakai Subaru aja. Apa aja boleh, apa aja boleh. Yang Gua penting kita pakai Subaru. seru-seruan bareng lah gitu. Akhirnya apa, kita bisa sharing. Ya itu tadi yang mungkin pihak pengepul yang nggak pernah bikin mobil yang mepet-mepet begini jadi paham. Oh Iya. ternyata aman ya. Begitu juga kita yang mungkin nggak pernah bikin mobil GDM, aku misalnya ya. Wah kayaknya GDM menarik juga nih, kenceng-kencengan. Kan kita akhirnya bisa lihat misalnya Plus gimana minus. ya? Setiap modifikasi. Bisa lihat ini budayanya GDM tuh Iya, seperti iya, ini budaya, ternyata. benar-benar. Oh, Budaya yang benar. budayanya si kultur lah bahasa Iya, iya, kerennya, iya, iya. culture lah bahasa kerennya. Anak VIP itu ternyata begini ya, seru juga ya. Besok kayaknya juga, iya. bikin kayaknya asik deh kan gitu. Kayak seru. gitu sih, lebih ke situ. Jadi kita sharing, nggak berarti yang kayak wah gua cah VIP nih, nggak perlu, nggak deh JDM nggak keren deh, nggak gitu loh. Intinya sharing tuh seru loh. Sharing Kalau seru nggak kayak gitu. gini kita nggak tahu ya, Jack. Nggak akan tahu. Iya, nggak bakal tahu, makanya gue bilang gue sampai ngomong sama Regan, gue ke Jogja harus ketemu sama Mas Sandy. Gue bilang gue harus belajar sama dia tentang beginian. Yang semua digaung-gaungkan satu Indonesia, semua orang tahu made in Jogja itu gila, Mas. Semua orang tahu, itu nggak bisa kita pungkiri. Iya, Made in iya, Jogja itu gila. Makanya udah kita belajar di sini. Ya kita tahu dah Jogja. Bahkan udah mulai merambat ke dunia internasional nih kayaknya. Itu sih bonus Mas ya. Tapi ada. Ada, ya itu Serius? buktinya Made in Jogja kan yang ngirimin Mercy itu yang 212 ke Iya. Jepang waktu itu. Iya, ke Jepang. Bareng Mas Andre juga. Iya. Itu kan nama mereka ya. Wih, keren. Kita udah Indonesia berangkat keren, tahun nggak kalah 2017. sih. Makanya Itu bareng teman-teman sih, teman-teman Keren, ya keren, Surya gitu-gitu semua. hebat nggak? Hebat Jogja. loh. Itu Jogja. Rotari suhunya di siapa? Jogja. Jogja. Ya kan? Body kit udah Indonesia udah mulai ini juga. Udah mulai bikin Project juga. Iya, ada project J, ada Karma, itu Iya. udah worldwide juga. Keren kan? sih, Iya, keren. Nah, masuk semua lah. ya lebih Indonesia. pentingin lebih kayak gitu sih. Maksudnya gini, kita persaingannya udah bukan antar teman lagi, karena kita sifatnya bukan bersaing. Benar. Kita sifatnya kita bangun mobil keren, kalau mau nongkrong bareng kita kayaknya parkir keren semua tuh seneng liatnya gitu. bener, Iya kan? bener. Nah, terus kalau kita bisa meningkatkan modifikasi di Indonesia, kenapa enggak gitu loh. Betul. Nah, kalau kita mau bersaing silahkan bersaing di luar, jangan di sini ya. Nah, Gitu. kalau di sini misalnya teman-teman Ya kasih kita info kayak apa, ya kita tumpuk-tumpukan terima. teman sendiri, Iya. ngapain kan gitu. Kalau dikasih kritik ya kita terima, jangan masukin ke hati gitu Iya. aja ya kan. Iya. Yang ngasih kritik ya juga pakai otak lah. Iya, jangan makanya ngomong. bahasanya kan sifatnya sharing ya kan. Iya, Nah, sharing, kayaknya kamu sharing. kurang ini deh, coba ditambahin ini. Nah, mau ngejar piala apa nih? Piala A. Oh, piala A kamu kalau bannya ini nggak cocok. Kamu misalnya ngejar piala street racing, tapi banmu narik, kurang nih kayaknya. Iya. Kotain dikit deh, misalnya kayak gitu loh. Nah, gitu. Karena apalagi sekarang zamannya kan modern, Mas. Modern. Putarannya cepat banget. Jadi nggak selamanya lu main anak main lama nih, gua pemain mobil lama nih, gua lebih tahu dari lu gini-gini. Ya belum tentu. Belum kan tentu. Kan semua berputar kan gitu. Iya. Kalau lama, namanya kita ngomongin style lama misalnya ya. VIP apa? Johnson Product gitu ya. Iya, kan? benar. Nah, kalau sekarang udah mungkin ada beberapa orang pemain baru cuma udah terjun dengan memilih gaya VIP, bahkan belum tahu Johnson Product itu apa. Kan betul. gitu kan. Nah, Kecuali lu mau main period korek. nah, atau gue mau main full tuner deh. Dia bakal tahu nih, oh Johnson Product tuh dia menyediakan tuner-tuner apa aja kan gitu. Iya. Ada gantung-gantungan di sini, dari situ, nah gitu. Ya, itu kayak zaman-zamannya di ID. Nah, itu zaman-zaman dulu Ya, gitu kan loh. pasti nggak tahu tuh. Tahun berapa sih? Oh, ya zaman 2010, 2012 sampai 2015 masih pakai sih. Wah, itu masih Bahkan di Aristopo aku masih pakai. Ini apa namanya? Tuasnya yang samurai itu dari Johnson Product aku pakai. Itu kesannya. Jadi sekarang Masih nggak ada tahu nggak? kan? Apa? Masih ada tuh. Masih ada. Masih kepasang di mobil. Baru mau minta.
dia, Mas. Dia buat pengepul mobil malu aja. Boleh. Gue mewakili perasaan lo, Jack. Kau bikin aku kesal kalau mau. Mana kali mobilnya? Kayaknya kita ke Malang seru naik ini kali ya. Iya. Udah langsung ke Malang aja habis ini. Iya. Oh, asik. Ini mau ke Malang ya habis ini? Langsung ya? Siap. Nanti tinggal tunggu tagihannya aja katanya. Aduh. Ini dijual kok mobilnya kalau ada yang mau. Serius. Ngomong aja. Serius ya? Ini Dijual. mobilnya dijual, karena memang Ada mainan baru ya. ya biar bisa ganti gambar lah. Biar bisa ganti gambar. Iya. Nah, buat teman-teman tuh, mobil ini dijual enak beneran. Dah, kalau Jeki udah ngerasain sendiri Iya, naik ini. enak. Kayak naik mobil apa ya? Mobil Eropa aja yang biasa gitu. Iya, lu lihat Ban aja. standar aja. Ini mesinnya sama kayak Rubicon, persis Pentastar. Oh, tarikannya enak ya. Kau lihat aja tetek gua goyang-goyang kan, aman Iya. berarti. Mau dijual berapa? Ya kalau bisa murah nggak usah mahal-mahal lah. Ya, DM aja langsung. DM aja langsung. DM Enggak Mas- kebalik. Mas- Kalau Mas- nggak bisa mahal jangan murah-murah. Kalau aku biar bedal. Oh, beda. Kalau bisa murah jangan mahal-mahal. Tapi balik lagi mahal atau murah itu relatif ya. Relatif. Sudut pandangnya masing-masing. Kalau Jackie semua mahal katanya. Semua Kalau gua mahal kata dia. Mobil gua bangun tiga kali lipat harga standar dijualnya. Nah iya. Ya nggak? Ada otak nih dia. Emang harus Kan gitu. Nah, ini diturunin. Enggak. Oh, enggak. Jadi Nah, buat kalian yang mau mobil ini langsung DM ke IG-nya. Di mana IG-nya? Randy Igas. Nanti ada gua masukin. Oke. Ya, Famous. Boleh. Famous, dia famous banget. Dia famous. Followernya banyakan siapa? Banyakan Kojeki lah. Masa? Iyalah. Dia beli itu? Hah? Dia beli. Beli di mana? Enggak tahu Ada. emang. Jadi gimana nih? Ada ketertarikan bikin mobil begini ya? Kalau- VIP style mungkin ya. Ini sih ngebuka wawasan gua orang awam ya. Gua ngeliat orang-orang main-main yang VIP, elegan gitu kayaknya wah ini kayaknya nyusahin diri sendiri nih di jalan. Kita sering ngomong gitu. Karena Jujur gua orang awam. jujur Nah, begitu gua ketemu sama pakarnya, gua ngerasain langsung mobilnya beda, langsung Ternyata kena nggak pakarnya, sesusah itu. pak, gitu. Ternyata nggak sesusah itu. Iya. Tapi tetap yang ada di otak gua tuh yang harus gua garis bawahi. Misalnya lu pakai Supra contohnya. Iya. Lu kalau buat VIP kayaknya menurut gua masih sampai sekarang masih nggak cocok. Yang stance gitu ya. Iya. Yang orang bilang ya stance lah, Iya, mepet fender lah. gitu. Iya. Fender tulip lah Iya. bahasanya. Kalau menurut gua ya begitu. Ada kembalikan ke habitatnya masing-masing. Ini lebih cocok ngomongnya fender tulip deh. Kalau stance itu kalau bahasa Inggris artinya tuh Berdiri. Iya. Ya. Udah. Iya, makanya tadi aku bilang bahwa stance itu mobil off-road pun juga stance. Iya, kita berdiri aja stance. Iya, Ya udah. iya. Kita manusia stance juga berarti. Betul. Nah, itu. Jadi kalau misalnya Fender tulip ya lebih tepatnya. fender tulip tepatnya. Bahasa Tapi baru. VIP juga tidak melulu fender tulip, ada yang nge-slam. Nge-slam tuh yang kalau bahasa Jawa Indonesia celup. Celup. Wah, Iya, yang iya, chambernya kalau di Jepang tuh stylenya namanya onikian. Onikian. Onikian, chamber atau bipu. Bipu Bipu itu adalah basic mobilnya, emang gayanya stylenya VIP. Jadi VIP itu bahasa Inggrisnya, bahasa Jepangnya bipu. Gua taunya wibu. Wibu, bisa juga wibu. Nah, tadi kita udah cobain mobilnya semua. Kita udah belajar banyak juga sama Mas Randy. Terima kasih Mas Randy. Terima kasih, Mas. Jangan kapok ya Mas ya. Siap. Nanti ke Jakarta kontak-kontak kita. Boleh. Oke. Jadi sampai di sini saja. Kita lanjut lagi next vlog. Janji saya udah beres ya. Iya. Mobil yang style VIP. Udah, kita sama-sama belajar kali ini. Jadi kedepannya mobil VIP bukan tabu di pengepul mobil. Oke. Sah-sah aja, semua modifikasi. Yang penting proper. Betul, bisa pakai jalan. Bisa pakai jalan. Oke? Oke. Dan enak Dan ya. enak. Cukup. Ya, bener. Betul. Harus enak. Harus Dan enak, nyaman. nyaman. Nah, itu belajar lagi. Oke? Oke. Sampai di sini ya. Kita lanjut lagi ke next vlog. Dadah.